Mengapa kurikulum hidup ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan detailnya dirincikan dalam hadis penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup selama menjalani aktivitas kehidupan di bumi? Maka dijawablah oleh kalimat yang kedua di pertemuan lalu, masih ingat? Ada kehidupan setelah kematian. Saya ulang, ada kehidupan setelah kematian. Nah, hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan pedoman komprehensif yang paling lengkap tentang bimbingan kehidupan dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat. Jadi dari saat kita hidup dan kehidupan pasca kematian itu hanya ditemukan di Al-Quran, detailnya di hadis. Kalau tidak percaya, silahkan Anda boleh mencari satu bacaan manapun, satu kitab manapun yang memberikan petunjuk beraktivitas lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari persoalan dunia sampai ke alam kuburnya sampai ke akhiratnya. Gak akan ditemukan. Karena itulah penting menghadirkan Al-Quran dalam bimbingan aktivitas hidup kita, supaya seluruh kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan itu hadir di semua tempat yang kita pijak. Sekarang kita ada di dunia, sifatnya, tempatnya al-ard. Selesai dari sini, ya, ada batas nih, batasnya disebut dengan ajal namanya. Ini batas kehidupannya. Dalilnya Quran surah ke-7 contohnya ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua yang berkehidupan, pakai umat langsung, enggak satu dua orang. Semua yang berkehidupan di dunia itu punya batas waktu, enggak ada yang abadi. Saya ulangi, tidak ada yang abadi. Semua punya batasnya dan akan meninggalkan tempat ini. Karena itulah setelah tiba batasnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditawar apakah diundur ataupun ingin dimajukan. Jadi percobaan bunuh diri pun na'udzubillahi min dzalik jangan pernah dilakukan. Sebab sia-sia, kalau belum datang ajal enggak akan meninggal. Minum obat nyamuk sebaskom, harap-harap pengen meninggal misalnya. Kalau belum tiba ajal enggak akan meninggal. Alih-alih demikian, lebih baik belajar mengentaskan persoalannya, bukan meratapinya. Islam itu datang dengan bimbingan. Ketika ada masalah, ini jalannya. Ketika gelisah, ini solusinya. Orang yang tidak mendapati itu, gelisah jiwanya, maka dengan kegelisahan itu hampa. Yang hadir hanya kepedihan saja. Nah, saat ditinggalkan ini, bahkan lisan kita pun sudah mengatakan telah meninggal dunia, ya kan? Di lisan kita tuh bahkan diumumkan kan, baik, telah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini meninggalkan dunia kemana? Kemana kalau meninggal dunia itu? Dari mana antum tahu? Semua boleh berteori tentang dunia, karena berbagi pengalaman orang yang hidup supaya abadi idenya itu dia menulis kan, dia mengajarkan, tapi kan itu pengalamannya saja. Siapa yang pernah meninggalkan dunia, balik lagi ke dunia sehingga bisa menulis kisah tentang perjalanan pasca dunia? Nggak ada. Karena manusia terbatas di sini, yang bisa memberikan informasi yang paling valid itu yang pencipta segalanya. Karena itulah kalau ada keterangan di kitab manapun yang menerangkan detil kehidupan pasca dunia, itu menunjukkan bahwa kitab itu bukan karya manusia. Kitab itu pasti berisi informasi dari penciptanya. Ini yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, karena cuma di Quran ditemukan informasi itu. Setelah itu kemana, bagaimana cara pulangnya, dan kalau kita mau riset, semua yang meninggal itu persis seperti sama yang disampaikan Quran. Baik yang tenang husnul khatimah, ataupun yang gelisah yang su'ul khatimah, ciri-cirinya persis sama. Ya. Dan diterangkan detailnya setelah itu bagaimana. Nah, inilah yang kita terangkan untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di alam Quran
dan sekaligus menetapkan kebenaran Islam sebagai agama. Ya, makanya sebagai muslim tuh mesti belajar ini untuk menguatkan iman dan bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jelas ya? Ini gambarannya. Setelah di dunia kemana? Kubur ya. Baik, tahu dari mana kubur? Tadi lewat. Itu tadi saya sampaikan ke pendamping, saya lihat Masya Allah ya. Itu perbedaan taman tuh tipis sekali. Taman dunia dan taman kuburan. Yang olahraga itu kan berolahraga tuh di samping saya lihat. Ada yang lari, ada yang senyum tertawa. Sampingnya kuburan. Ya kan? Saya tuh tadi berpikir dari sekian orang yang berolahraga di situ, itu punya kesadaran nggak bahwa dia akan mati di situ? Ada taman lagi. Nah, nggak sampai di situ. Ada lagi nanti setelah di sini pindah ke alam yang sifatnya akhir, abadi. Nggak ada lagi alam setelah itu. Ya, akhir itu puncak sesuatu. Kalau ditambah tak ujungnya jadi akhirat, artinya puncak betul, batasnya di situ, nggak ada lagi setelah itu. Maka kalau di sini ada dunia, di sini ada apa? Akhirat. Akhirat. Kenapa ada tak di ujungnya? Untuk menunjukkan ini yang habis terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang bisa menjelaskan informasi yang ada di sini? Di sini pun sudah kesulitan. Maka Al-Quran datang membawa pedoman untuk memberikan bimbingan kepada kita supaya mendapatkan persiapan, pencerahan, kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang sedang kita pijak, mempersiapkan ke tempat yang akan kita naungi setelah meninggalkan dunia, plus memberikan bekal pengetahuan untuk persiapan ke tempat akhir yang menjadi tujuan.